dari kelompok aset, ada Maria Agnes Ngala, Chelsea Kambey, Irene Milka Timboleng, dan Rosdina Arinili. Kami akan membahas tentang bab 25 dari buku Arens, yaitu mengenai Other Assurance Service. Dan kita akan masuk ke dalam materi. Jasa review dan kompilasi. Standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan yang disebut Statement of Standard for Accounting and Review Service atau SSRS diterbitkan oleh Accounting and Review Service Committee dari IACPA. Komite ini memiliki otoritas yang sama dengan Audit Standards Board untuk jasa yang melibatkan laporan keuangan yang belum diaudit milik perusahaan non-public. Karena tidak melakukan audit, SSRS merujuk pada akuntan publik yang melakukan jasa review dan kompilasi sebagai akuntan, bukan auditor. Karena jasa review dan kompilasi menyediakan assurance yang lebih rendah dari audit, akuntan harus membentuk pemahaman dengan klien mengenai jasa yang akan disediakan melalui surat penugasan tertulis. Pemahaman tersebut harus mencakup deskripsi tujuan penugasan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab akuntan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, serta deskripsi laporan kompilasi atau review yang diharapkan akan diterbitkan. Jasa review. Penugasan jasa review atau SSRS review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan assurance yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi kas. Akuntan publik harus bersikap independen dari klien dalam penugasan jasa review. Prosedur yang disarankan untuk review merupakan bukti untuk penugasan review, terutama terdiri dari pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan prosedur analitis, yang pada intinya memerlukan lebih sedikit prosedur ketimbang untuk audit. Untuk review akuntan, tidak memahami pengendalian intern, pengujian penilaian risiko, pengendalian, atau melakukan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian atas rincian saldo, seperti konfirmasi piutang atau pemeriksaan fisik pada persediaan. SSRS mengharuskan akuntan memperoleh bukti yang terdiri dari: yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntan dari praktik industri klien. Di sini, akuntan dapat mempelajari pedoman industri IACPA atau sumber lain untuk memperoleh pengetahuan mengenai industri. Tingkat pengetahuan untuk review mungkin lebih sedikit ketimbang untuk audit. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Informasi harus menyangkut sifat transaksi bisnis klien, struktur kepemilikannya, personil kunci, catatan akuntansi dan karyawan, prinsip akuntansi dan praktik yang digunakan oleh klien, serta isi laporan keuangan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan merupakan prosedur review yang paling penting. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dengan mengasumsikan bahwa manajemen tidak bermaksud menipu akuntan. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Prosedur ini akan mengidentifikasi hubungan dan item-item individual yang tampak tidak biasa. Jika terlibat tren yang tidak biasa, akuntan akan terlibat dalam pengajuan pertanyaan lanjutan dengan personel klien untuk memperoleh penjelasan atas setiap hubungan yang tidak diduga. Yang kelima, membaca laporan keuangan. Akuntan harus membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan seperti GAAP, IFRS, atau OCBOA. Yang keenam, memperoleh surat representasi. Akuntan harus memperoleh surat ini dari anggota manajemen yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan keuangan. Dan yang terakhir, menyiapkan dokumentasi. Akuntan harus menyiapkan dokumentasi yang cukup, terperinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan.
review bukti yang diperoleh, beserta sumber dan kesimpulan yang dicapai. Di sini ada bentuk laporan. Yang pertama, serupa dengan laporan audit. Paragraf pertama menyatakan secara eksplisit bahwa akuntan telah melaksanakan review yang mengidentifikasi entitas serta periode laporan keuangan yang direview. Paragraf ini juga meliputi pernyataan bahwa review terutama terdiri dari prosedur analitis dan pengajuan pertanyaan serta lingkupnya kurang begitu penting dibanding audit. Paragraf kedua menjabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan kewajaran laporan keuangan serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan terhadap laporan keuangan. Paragraf ketiga menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review atas laporan keuangan manajemen sesuai dengan SSRS dan standar yang mengharuskan akuntan melaksanakan prosedur demi memperoleh assurance yang terbatas bahwa ada modifikasi yang tidak material yang harus dibuat dalam laporan keuangan. Dan untuk paragraf keempat, mengekspresikan assurance yang terbatas dalam bentuk assurance negatif bahwa kami tidak menyadari modifikasi material apapun yang harus dibuat atas laporan keuangan terlampir, agar sesuai dengan standar akuntan yang berlaku. Tanggal laporan review harus tanggal di mana akuntan telah mengumpulkan bukti review yang cukup untuk memberikan dasar yang layak melaporkan kesimpulan. Selanjutnya, kegagalan mengikuti kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Jika klien gagal mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penugasan review, laporan tersebut harus dimodifikasi atau standar akuntansi adalah sama untuk seluruh laporan keuangan historis, termasuk review. Laporan tersebut harus mengungkapkan dampak dari penyimpangan, seperti yang ditentukan oleh manajemen atau prosedur review akuntan. Selanjutnya, itu ada jasa kompilasi. Penugasan jasa kompilasi atau compilation service didefinisikan dalam SSRS sebagai jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan dan menyajikan kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi akuntan publik mengenai laporan tersebut. Akuntan publik tidak diwajibkan untuk bersikap independen dalam melakukan kompilasi. Selanjutnya, persyaratan kompilasi. Yang pertama itu menetapkan pemahaman dengan klien dalam surat penugasan tertulis mengenai tujuan penugasan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, dan deskripsi laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga, mengetahui klien, mencakup pemahaman umum atas dasar klien, sifat transaksi bisnisnya, prinsip akuntansi serta praktik yang digunakan klien, dan isi laporan keuangan. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Yang kelima, membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya pengalihan yang nyata atau kesalahan aritmatika dan aplikasi standar akuntansi. Dan yang keenam, menyiapkan dokumentasi yang cukup terperinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan dan setiap penemuan atau isu yang signifikan. Selanjutnya, SSRS mendefinisikan 3 jenis laporan kompilasi. Yang pertama itu kompilasi dengan pengungkapan penuh. Dan yang kedua, kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan. Dan yang ketiga itu kompilasi tanpa independensi. Selanjutnya, review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Review interim perusahaan publik memasukkan 5 persyaratan untuk penugasan jasa kaji ulang. Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai PABU atau prinsip akuntansi berterima umum yang berkaitan dengan industri klien, memperoleh pengetahuan mengenai klien, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, melaksanakan prosedur analitis,
dan memperoleh surat representasi. Review atas perusahaan publik tidak menyediakan dasar untuk mengekspresikan tingkat keyakinan opini yang positif. Di sini terdapat beberapa perbedaan kunci atas penugasan jasa review dengan review atas perusahaan publik, yaitu audit tahunan juga dilakukan oleh perusahaan publik. Auditor harus punya informasi yang cukup mengenai pengendalian internal untuk keuangan internal maupun laporan hanya terbatas untuk pihak yang terlibat untuk mengetahui prosedur yang dijalankan akuntan publik dan tingkat asuransi yang dihasilkan. Sebelumnya, PABU itu adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. Kita masuk pada jasa web trust dan jasa SysTrust. Penugasan atestasi web trust, di mana klien mempekerjakan akuntan publik untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa situs web perusahaan sesuai dengan prinsip trust service. Jika situs tidak sesuai, maka cap elektroniknya dapat dicabut. Ketika melakukan jasa asuransi web trust, KAP mengukur apakah situs web perusahaan sesuai dengan 5 prinsip trust service, yaitu keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, privasi online, dan kerahasiaan. Selanjutnya, pelaporan pengendalian untuk organisasi jasa. Petunjuk untuk jasa audit telah berubah untuk standar atestasi, sementara petunjuk bagi auditor yang menggunakan telah berubah namun tetap untuk standar audit. Standar atestasi menyediakan panduan untuk auditor memberikan jasa kepada organisasi jasa untuk 1 atau 2 tipe laporan pengendalian pada organisasi jasa yang relevan untuk perusahaan pengguna terkait pengendalian internal untuk laporan keuangan. Yang pertama, yaitu melaporkan ke manajemen deskripsi tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian dengan rancangan pengendalian yang ada. Yang kedua, melaporkan ke manajemen deskripsi sistem organisasi jasa dan kesesuaiannya dengan perencanaan manajemen dan efektivitas pengendalian operasinya. Selanjutnya, laporan keuangan prospektif. Standar atestasi AICPA mendefinisikan 2 jenis umum laporan keuangan prospektif. Yang pertama yaitu perakiraan laporan keuangan prospektif yang menyajikan ekspektasi dari posisi keuangan entitas, hasil usaha, dan aliran kas yang terbaik menurut pemahaman dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab. Bank biasanya memerlukan informasi ini sebagai bagian dari aplikasi pinjaman. Yang kedua, proyeksi laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan aliran kas yang terbaik menurut pemahaman dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab dengan 1 atau lebih asumsi hipotesis. Selanjutnya, jenis penugasan. Untuk menghindari kebingungan antara pemakai di kalangan auditor, AICPA menciptakan standar atestasi yang lebih spesifik, yang menetapkan jenis penugasan berikut ini dalam laporan keuangan prospektif, yaitu yang pertama, suatu penugasan pemeriksaan di mana akuntan publik meyakini kelengkapan dan kewajaran seluruh asumsi yang digunakan. Yang kedua, suatu penugasan kompilasi di mana akuntan publik terutama terlibat dengan akurasi perhitungan laporan bukan kewajaran asumsinya. Yang ketiga, suatu penugasan atas prosedur yang disepakati bersama, di mana akuntan publik dan seluruh pengguna laporan menyetujui prosedur atestasi yang spesifik dan terbatas. Pemeriksaan laporan keuangan prospektif. Untuk pemeriksaan perakiraan dan proyeksi, terdapat 4 elemen yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, mengevaluasi penyusunan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, mengevaluasi hal-hal yang mendukung asumsi. Yang ketiga, mengevaluasi penyajian laporan keuangan prospektif atas kesesuaiannya dengan pedoman.
Dan yang terakhir, menerbitkan laporan pemeriksaan. Penugasan prosedur yang disepakati. Penugasan prosedur yang disepakati menarik bagi akuntan publik karena manajemen atau pemakai pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan. Seorang akuntan publik mungkin menghitung tingkat pengembalian internal, risiko beta dalam mengukur tingkat pengembalian internal, dan informasi relevan lain berkaitan dengan kepentingan investor untuk Berikut audit atau penugasan asuransi terbatas lain. Jadi, auditor juga memeriksa jenis lain dari audit dan jasa atestasi yang berada dalam standar auditing tetapi bukan merupakan audit dari laporan kenangan historis yang sesuai dengan PABU. Antara lain meliputi audit laporan keuangan yang disiapkan atas dasar akuntansi komprehensif yang lain dan audit elemen akuntan item tertentu dan syarat ketaatan utang. Dasar akuntansi komprehensif yang lain. Nah, dasar selain dari PABU yang mengatur penertiban laporan antara lain, yang pertama, ada dasar kas atau dasar yang dimodifikasi. Nah, yang kedua, ada dasar yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan. Yang ketiga, dasar pajak pendapatan. Dan yang keempat, serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Berikut ada elemen akun atau item khusus. Nah, pada kantor akuntan pada umumnya juga sering diminta untuk mengaudit dan menertibkan aspek tertentu dari laporan keuangan, termasuk untuk audit elemen, akun, atau item khusus. Nah, terdapat dua perbedaan utama antara audit elemen, akun, atau item khusus, dan audit keuangan laporan yang lengkap yaitu, nah yang pertama ada materialitas ditentukan dalam bentuk elemen, akun, atau bagian yang diaudit, bukan laporan secara keseluruhan. Nah, akibatnya biasanya dibutuhkan bukti lebih banyak dibandingkan jika audit bagian tersebut merupakan bagian dari laporan keseluruhan. Nah, yang kedua, ada standar pelaporan yang pertama tidak dapat diterapkan karena penyajian elemen, akun, atau item khusus bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan sesuai PABU. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan auditor. Nah, yang pertama, auditor berhak mengevaluasi apakah klien telah memenuhi provisi penugasan. Dalam audit atas perjanjian kepatuhan utang, auditor biasanya mengevaluasi apakah pembayaran pokok dan bunga dilakukan saat jatuh tempo, apakah terdapat pembatasan dividen, modal kerja, dan rasio utang, dan apakah pencatatan akuntansi sudah memadai dalam pelaksanaan audit biasa. Dan yang kedua, auditor harus menyediakan surat kepatuhan utang hanya bagi klien yang laporan keuangannya secara keseluruhan telah diaudit. Nah, yang ketiga, opini auditor adalah asuransi negatif, menyatakan bahwa tidak ada yang menarik perhatian auditor yang akan mengarahkan auditor untuk merasa yakin terdapat ketidaktaatan.